sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Tumanggor, SPD MSI. Saya merupakan dosen di Prodi Sarjana Gizi Institut Kesehatan Sumatera Utara. Perjalanan pendidikan tinggi saya dimulai tahun 2012. Saya merupakan alumni Sarjana Pendidikan Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Medan, lulus di tahun 2016. Sebagai lulusan pendidikan kimia, saya menyadari bahwa banyak proses dalam ilmu pangan sangat dipengaruhi oleh reaksi kimia, baik selama pengolahan, penyimpanan, maupun dalam sistem pencernaan. Ketertarikan saya terhadap bagaimana ilmu kimia dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, serta memperbaiki status gizi masyarakat, mendorong saya untuk melanjutkan studi ke Magister Sains di bidang biokimia di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2017 dan lulus di tahun 2019. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biokimia gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Gizi Institut Kesehatan Sumatera Utara dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa tingkat 1 di semester 2. Mata kuliah biokimia gizi membahas tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup dari biokimia, enzim, karbohidrat, air, lipid, hormon, protein dan asam amino, asam nukleat, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami pengertian, tujuan, dan ruang lingkup biokimia gizi. 2. Mampu menjelaskan struktur dan fungsi sel, protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dengan benar. 3. Mampu menerangkan vitamin dan mineral dengan tepat. Mata kuliah biokimia memiliki beberapa materi pokok, yaitu 1. Definisi dan ruang lingkup biokimia, 2. Enzim, 3. Karbohidrat, 4. Air, 5. Lipid, 6. Hormon, 7. Protein dan asam amino, 8. Asam nukleat, 9. Vitamin, 10. Mineral, dan terakhir senyawa bioaktif. Dalam menunjang perkuliahan, saya menggunakan textbook sebagai acuan pembelajaran. Beberapa textbook yang saya gunakan yaitu Dasar-dasar Biokimia Leninger, Biokimia dan Fisiologi Gizi Husaini, Biochemistry dan Physical Aspect of Human Stipanuk, dan yang terakhir jurnal-jurnal terbaru yang relevan dengan materi kuliah. Dalam perkuliahan di kelas, saya menerapkan konsep pembelajaran dengan konteks dia, atau delivery, interaction, dan assessment. 1. Delivery. Maksudnya bagaimana fokus saya menyampaikan materi di kelas. Menyampaikan materi secara lugas dan runut akan membantu mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik juga membantu mempermudah mahasiswa dalam memahami materi. Selain itu, penggunaan metode-metode belajar yang menarik juga membantu lancarnya perkuliahan. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi kelas, dan tanya jawab. 2. Interaction atau interaksi di kelas. Dalam membangun perkuliahan tentu perlu adanya interaksi positif antara dosen dan mahasiswa. Saya selalu mengupayakan adanya interaksi aktif dan positif di kelas dengan membuka sesi diskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Saya memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bertanya, dan saya juga sering melempar pertanyaan-pertanyaan untuk memancing kemampuan berpikir kritis mahasiswa. 3. Assessment atau penilaian menjadi tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi. Penilaian dilakukan secara rutin dan bervariasi. Beberapa metode penilaian saya lakukan di kelas yaitu kuis, latihan dan tugas mandiri, penilaian UTS, dan yang terakhir penilaian UAS. Begitulah penjelasan saya mengenai mata kuliah biokimia gizi. Setelah ini, mari kita saksikan video pembelajaran saya di kelas.
pada mata kuliah Biokimia Gizi dengan materi vitamin. Terima kasih. Halo, selamat pagi adik semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita terlebih dahulu absensi sekretaris di mana? Saya, Bu. Ya. Bagaimana, Mister? Semua hadir, Bu. Oke, baik. Berarti semua hadir ya. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita hari ini. Topik kita yaitu vitamin. Nah, minggu lalu ada yang ingat apa itu topik kita? Bu. Ya, silakan. Topik kita pada minggu lalu yaitu asam nukleat. Ya, baik. Dinda mengatakan tadi bahwa topik kita minggu lalu itu tentang asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat itu, Ibu bahas sedikit, itu merupakan polimer nukleotida yang terdiri dari RNA dan DNA. Jadi asam nukleat ini memiliki fungsi. Yang pertama untuk mengontrol aktivitas sel, kemudian itu membawa informasi genetik. Topik kita hari ini yaitu tentang vitamin. Ada yang tahu apa itu vitamin? Untuk apa kita mengkonsumsi vitamin? Oke, ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Izin, Bu, perkenalkan nama saya Tismonika dengan NIM 2408012. Vitamin adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Nama saya Aida Nadia Savitri dengan NIM 240080003. Nah, yang pertama, vitamin itu adalah sumber nutrisi bagi tubuh. Lalu yang kedua, untuk mencegah penyakit. Baik, baik, jawabannya bagus sekali. Mari kita berikan applause kepada Baik, topik kita hari ini itu tentang vitamin. Nah, sebelum kita bahas definisi dari vitamin, kita harus tahu dulu apa yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi ini. Jadi yang pertama, mampu memahami pengertian dari vitamin. Kemudian yang kedua, mampu memahami jenis-jenis dari si vitamin itu. Kemudian yang ketiga, mampu menguraikan bagaimana metabolisme ini bekerja di dalam tubuh kita. Nah, sebelum kita membahas bagaimana metabolisme, sumber-sumber dari vitamin tersebut, kita tahu dulu bagaimana sejarah dari vitamin ini. Jadi vitamin ini ditemukan oleh Fang, itu seorang sarjana biokimia pada tahun 1912. Nah, untuk pertama kali perkenalan istilah vitamin yang bahasa latinnya amine yang artinya hidup. Itu. Jadi bahasa Latin vital yang berarti hidup tadi itu untuk menandakan kelompok dari senyawa-senyawa organisme yang tadi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana sejarah dari vitamin tersebut. Nah, jadi definisi dari vitamin ini itu merupakan senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau dikatakan mikronutrien. Nah, kenapa dikatakan dalam jumlah sedikit? Coba kita lihat dulu satuan dari vitamin ini. Satuan dari vitamin ini adalah mikrogram dan miligram. Nah, tadi sudah mengetahui bahwa peran itu adalah sebagai metabolisme dalam tubuh kita. Jadi fungsi vitamin ini juga sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Walaupun dalam jumlah sedikit, vitamin ini sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan, pertahanan, dan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, jadi vitamin ini juga merupakan kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalis oleh enzim untuk proses metabolisme. Nah, dari vitamin ini semua itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Itu harus kita konsumsi setiap harinya dari makanan, suplemen, dan lain-lainnya. Oke, jadi vitamin ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada yang tahu apa saja jenis dari vitamin ini? Saya, Bu. Silakan. Vitamin terbagi dari dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin dalam larut lemak. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Baik, jawabannya super sekali. Mari kita berikan applause kepada teman-teman.
tadi kita sudah mengetahui jenis-jenis dari vitamin ini. Nah, itu ada larut lemak dan larut air. Nah, yang larut lemak apa saja? 1. Vitamin A, 2. vitamin D, 3. vitamin E, 4. vitamin K. Oke. Jadi vitamin yang larut air, apa saja vitamin yang larut air? Vitamin B kompleks, vitamin C. Jadi benar ya yang kalian katakan tadi bahwa vitamin yang larut lemak itu adalah A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut air itu adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai vitamin B kompleks? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Nana. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Tarigan, NIM 2208004. Kenapa dikatakan vitamin B kompleks? Karena memiliki 8 jenis, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Baik, benar ya jawabannya bahwa vitamin itu terdiri dari 8 jenis, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Makanya dikatakan vitamin B kompleks karena dia banyak atau lengkap. Nah, setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis dari vitamin tadi, yaitu vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Nah, kita harus tahu juga dari mana sumber-sumber dari vitamin ini. Nanti kita tidak tahu bahwa sumber vitamin ini telah kita konsumsi setiap hari dari makanan, suplemen. Kita tidak tahu bahwa itu adalah kandungan dari vitamin tadi. Nah, jadi sumber-sumber vitamin ini yaitu kita bahas pertama yaitu vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A. Jadi sumber dari vitamin A ini itu terdiri dari mana? Wortel, mangga, hati, telur, dan produk susu lainnya. Kemudian vitamin yang larut lemak ini yaitu vitamin D, itu sumbernya dari mana? Yaitu ikan salmon, ikan tuna, kuning telur, produk susu, dan lain-lainnya. Kemudian vitamin E itu terdapat dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Dan vitamin yang terakhir yaitu vitamin K. Ini ditemukan pada sayuran hijau, hati, ikan, dan telur. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu vitamin yang larut air. Nah, jadi vitamin larut air yang dikatakan tadi sebagai vitamin B kompleks dan vitamin C itu sumber-sumbernya itu ditemukan dari berbagai makanan, yaitu ikan, telur, susu, produk susu, dan sayuran, dan banyak lainnya lagi. Kemudian sumber dari vitamin C ini dari mana? Ini biasanya dikatakan sebagai antioksidan, yaitu buah-buahan, jeruk, lemon, stroberi, dan banyak lainnya. Itulah sumber-sumber vitamin yang kita ketahui atau dapat kita pahami agar kita tidak bingung dari mana saja sumber-sumber dari vitamin ini. Ternyata dari sumber ini kita mengetahui bahwa itu setiap hari kita konsumsi. Kita mengkonsumsi sayuran, kita mengkonsumsi buah-buahan, dan ikan-ikan. Kemudian kita sudah tadi mengetahui bagaimana sumber-sumber dari vitamin ini. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bagaimana sifat-sifat vitamin yang larut air. Nah, jadi sifat-sifat ini ada beberapa. Itu merupakan vitamin yang tidak tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan vitamin yang larut air ini itu tidak disimpan di dalam tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsinya setiap hari. Nah, dan vitamin ini juga itu sebagai prekursor enzim-enzim untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau berlebih, ini vitamin ini akan dibuang melalui urin. Kemudian vitamin ini juga relatif lebih stabil, namun ada temperatur yang berlebih akan menimbulkan kelabilan. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana sifat-sifat vitamin yang larut lemak. Nah, ini berbeda dengan vitamin yang larut air tadi. Nah, kalau vitamin yang larut ini kita perhatikan di slide itu tidak terdapat di semua jaringan. Kemudian terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sedangkan tadi vitamin yang larut air tadi itu tidak terdapat dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, sedangkan larut lemak ini ternyata terdiri dari unsur-unsur
Nah, vitamin ini juga kalau berlebih tidak dibuang langsung dari tubuh kita, dia akan disimpan di dalam hati. Selanjutnya, kita tadi sudah memahami bagaimana definisi, sifat-sifat dari vitamin ini. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana fungsi dari si vitamin ini. Nah, ada beberapa, coba diperhatikan di slide, itu fungsi dari vitamin ini yaitu membantu proses pertumbuhan kita, kemudian menjaga kebugaran tubuh, kemudian menghambat penuaan, dan mempercepat proses penyembuhan penyakit. Jadi sangat bagus kita konsumsi setiap hari untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita harus tahu bagaimana proses kerja dari si vitamin ini. Nah, itu kita bahas yang pertama itu yaitu bagaimana transport dari vitamin ini, kemudian bagaimana vitamin ini disimpan di dalam tubuh, dan bagaimana vitamin ini akan dibuang dari dalam tubuh kita. Nah, pertama kita bahas dulu yaitu bagaimana proses metabolisme dari si vitamin yang larut air. Nah, kita ketahui tadi bahwa vitamin yang larut air ini yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke topik berikutnya tentang metabolisme, bagaimana prosesnya dalam tubuh kita, Ibu pengen tahu. Tadi kita sudah bahas sumber-sumber dari vitamin ini. Nah, Ibu pengen tanyakan sumber vitamin A dari mana saja? Saya Bu. Oke, silakan Yola. Perkenalkan, nama saya Aldesia Segar dengan NIM 2408015. Vitamin A terdapat dalam wortel, bayam, mangga, hati, telur, dan produk susu lain. Ya, benar sekali. Mari kita berikan applause kepada Yola. Nah, jadi kita bahas metabolisme vitamin yang larut air. Nah, kita ketahui tadi bahwa vitamin yang larut air ini yaitu terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, vitamin ini tidak disimpan di dalam tubuh, melainkan akan dibuang melalui urin. Nah, kita ibaratkan hari ini kita mengkonsumsi vitamin, 1-2 jam kemudian itu akan dibuang melalui urin kita. Jadi tidak disimpan di dalam tubuh, jadi langsung dibuang. Jadi vitamin ini harus dikonsumsi setiap hari, karena kebutuhannya itu kalau sudah memenuhi dia akan langsung dibuang. Kalau tidak, vitaminnya tadi tidak memenuhi di dalam tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsinya setiap hari. Baik, tadi kita sudah membahas bagaimana metabolisme vitamin yang larut lemak. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana metabolisme vitamin yang larut dengan lemak. Nah, ini tadi vitamin yang larut lemak ini yaitu terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Nah, inilah merupakan vitamin yang larut lemak. Nah, jadi bagaimana proses transportasi, penyimpanan, dan bagaimana vitamin ini akan dibuang di dalam tubuh kita. Nah, kita ketahui sudah tadi bahwa vitamin yang larut lemak ini adalah AD. Nah, jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin A, D, E, dan K ini, itu tidak dibuang dari dalam tubuh kita, melainkan akan disimpan di dalam hati. Jadi harus kita tahu dosis-dosis dari vitamin ini. Jadi vitamin yang kita makan ini, ibaratkan begini, saat kita makan, nah hati itu akan menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu inilah yang akan membantu proses pemecahan lemak. Nah, pemecahan lemak dibantu oleh cairan empedu tadi. Nah, setelah dilakukan pemecahan oleh si empedu tadi, nah, si lemak ini sudah bisa kita gunakan untuk tubuh kita, ya, untuk dialirkan ke aliran darah. Nah, lemak ini juga sudah mengalir ke aliran darah. Nah, beda halnya dengan si vitamin yang larut air tadi. Kalau larut air tadi itu tanpa ada transport, ada bantuan dari vitamin lain. Nah, sedangkan kalau vitamin yang larut lemak ini untuk dialirkan ke dalam aliran darah itu harus dibantu dengan namanya protein. Nah, jadi si lemak ini, yang larut lemak ini itu akan dibantu oleh protein. Begitu. Jadi kalau nggak ada protein ini, vitamin yang larut lemak ini tidak akan berjalan atau mengalir ke aliran darah kita. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana proses kerja dari vitamin ini,
lebih baiknya kalian harus mengetahui dulu dosis-dosis dari si vitamin ini. Jadi ini adalah dosis dari vitamin ini. Yang pertama itu vitamin yang larut air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Jadi dosis-dosis ini ada di sini, coba diperhatikan slide depan. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana pengertian, fungsi, bagaimana metabolisme dari vitamin ini. Untuk hari ini semua ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Deni Mesla dulu dengan NIM 2408004. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan antara vitamin D esensial dan non esensial? Baik, pertanyaan bagus ya Deni. Baik, Ibu akan menjawab bagaimana perbedaan antara vitamin esensial dan non esensial. Nah, itu tadi sudah bahas bahwa vitamin yang esensial itu yaitu vitamin yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita atau tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Nah, itu dari vitamin larut air dan vitamin yang larut lemak tadi. Nah, sedangkan vitamin yang esensial ini itu vitamin yang dapat disintesis oleh tubuh kita. Seperti apa? Vitamin D. Nah, vitamin D ini kita peroleh dari cahaya matahari. Nah, saat kita berjemur itu akan terbentuknya provitamin D secara alami dari matahari di dalam tubuh kita. Bagaimana Deni? Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Jelas Bu, terima kasih. Baik. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, Ibu ingin memberikan kuis. Nah, ada 3 pertanyaan, bisa dilihat di slide. Ada pertanyaan 3 ini. Yang pertama, coba dibaca soalnya. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan Bulan. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin yang sangat mudah larut dalam air dan tidak disimpan dalam jumlah yang besar pada tubuh. Contoh vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B, yaitu seperti vitamin B1, B6, B12, dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin yang larut dalam lemak dan disimpan dalam tubuh dengan jumlah yang banyak. Contoh vitamin dari lemak adalah vitamin A, D, E, dan K atau singkatan vitamin AD. Terima kasih Bu. Oke, jawabannya bagus sekali. Mari kita berikan aplaus kepada Bulan. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan nomor 2. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Saya Bu. Oke, Maria silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina dengan NIM 2308001. Mengapa vitamin C penting dikonsumsi setiap hari? Dikarenakan vitamin C tidak disimpan di dalam tubuh, melainkan vitamin yang larut dalam air. Oleh karena itu, vitamin C sangat penting dikonsumsi setiap hari melalui makanan maupun suplemen. Terima kasih Bu. Baik, jawabannya bagus sekali. Mari kita berikan aplaus kepada Maria. Baik, yang terakhir ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Asalia Maranata dengan NIM 2400081. Dampak jika seseorang mengonsumsi vitamin A dalam jumlah berlebih, di mana kita tahu vitamin A itu adalah vitamin yang larut dalam lemak, dan jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan toksisitas. Nah, gejalanya itu ada kerusakan hati, gangguan kepala maupun gangguan penglihatan. Nah, jika pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat lahir. Baik, jawabannya bagus. Mari kita berikan aplaus kepada. Nah, jadi kesimpulan dari mata kuliah kita hari ini yaitu dengan topik vitamin. Jadi kita tadi sudah mengetahui vitamin itu sumbernya dari mana, pengertiannya dari mana. Jadi vitamin ini harus kita konsumsi setiap harinya karena tidak bisa disintesis oleh tubuh kita. Jadi harus dikonsumsi setiap hari. Jadi apabila kita mengkonsumsinya dalam jumlah banyak, itu akan toksik di dalam tubuh kita. Nah, sekianlah materi kita hari ini tentang vitamin. Kalian sudah memahami bagaimana pengertian, jenis-jenis dari vitamin ini, dan bagaimana metabolisme vitamin ini di dalam tubuh kita. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran singkat saya yang saya lakukan di kelas dengan mata kuliah biokimia gizi dengan topik vitamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.